Episode 18. Dia menduakanmu, Arumi. Dini memejamkan matanya menahan isakan. Dia telah selingkuh dengan Debbie. Bahkan wanita itu Cukup, Dini. Akmal mencoba menghentikan ucapan wanita itu. Satu nama yang disebutkan Dini membuat Arumi menatap keduanya bergantian. Dia bagai orang linglung. Dia mencerna nama itu baik-baik. Nama yang telah menusuknya dari belakang. Bahkan apa? Sangat sulit meneruskan kalimatnya. Suaranya melemah. Kemungkinan terburuk membayangi pikiran Arumi. Dia menggigit kuat bibirnya hingga tak terasa cairan merah menghiasi. Dini menarik nafas. Hamil. Dunianya runtuh. Tubuh Arumi gemetar hebat. Dia benar-benar terguncang mendengar penuturan Dini. Dia menatap suaminya dengan tatapan sulit diartikan. Perbuatan pria itu benar-benar memporak-porandakan kehidupan rumah tangga. Benteng pertahanannya hancur. Bahkan pria itu telah melakukan hubungan terlarang dengan wanita itu. Hamil. Suaminya menghamili wanita lain. Otaknya betul-betul tak bisa sinkron. Dia terduduk. Apa yang akan dia lakukan? Arumi bagai orang yang kehilangan arah. Sedangkan Akmal mengusap wajahnya. Apa yang akan dia katakan? Semuanya sudah terungkap. Tak ada yang tersisa. Arumi telah memberikan kebebasan kepada Debbie, orang yang baru ia kenalnya beberapa puluhan hari yang lalu. Dia bahkan menganggap Debbie sebagai sahabat. Balasan apa ini? Dini, dia ingin memeluk tubuh Arumi namun wanita itu menolaknya. Arumi menghadirkan wajah Debbie di pikirannya. Dia bahkan mengingat Debbie dengan penuh kebencian. Matanya menyala. Dia perlahan bangkit dari duduknya dan melangkah. Dia akan mengunjungi wanita itu, wanita yang telah merebut suaminya. Arumi, kamu mau kemana? Arumi terdiam menatap pria itu. Dia mengepalkan tangannya. Hukum aku. Akmal memohon kepada istrinya. Dia berlutut di depan. Jangan sampai wanita itu melakukan hal-hal di luar kendali. Hukum aku, Arumi. Namun Arumi hanya terdiam. Akmal menyentuh tangannya namun ditangkis dengan kasar. Bahkan sangat kasar oleh wanita itu. Aku yang salah. Aku yang membuat semuanya hancur. Akmal mengatupkan tangan di depan istrinya namun tak mendapat sambutan atau respon. Arumi tetap diam. Akmal bangkit. Dia tiba-tiba teringat Debbie. Dia yakin Arumi akan menyambangi wanita itu. Akmal menelan ludah. Wajah Arumi tak terbaca. Bahkan dia tak lagi meneteskan air mata. Jangan menyentuh dia. Akmal memikirkan kandungan Debbie. Walau bagaimanapun itu adalah darah dagingnya. Arumi tetap melanjutkan langkah. Dia semakin mengepalkan tangan. Kukunya memutih. Dia tak memperdulikan larangan Akmal. Dadanya semakin kembang kempis. Jangan, Arumi. Akmal berteriak, jika kau melanjutkan langkahmu, aku jatuhkan talak 3. Arumi menghentikan langkah. Akmal memejamkan mata. Dia mengeluarkan kata-kata yang tak ingin sama sekali dia keluarkan. Sumpah demi apapun dia takut. Benar-benar takut jika Arumi mengabaikan gertakannya. Semata-mata agar istrinya dan Debbie tak bertengkar. Tubuh Arumi menegang kala ucapan suaminya keluar begitu saja. Seketika air matanya menetes. Kata pantangan untuk sebuah pernikahan. Akmal mengeluarkan untuknya demi wanita tak tahu malu itu. Saya terima nikah dan kawinnya Arumi Anggun binti Rashid Mustafa dengan mas kawin tersebut tunai karena Allah. Pernikahan yang merupakan ikatan suci seumur hidup, berjanji di hadapan Tuhan Maha Esa. Akmal menodainya. Bahkan Akmal telah berpaling darinya. Kenapa Tuhan memberikan cobaan yang begitu berat? Tubuhnya sama sekali tak sanggup lagi memikul. Mereka sama-sama berjuang mulai dari nol. Arumi menjadi penopang untuk pria itu bangkit. Mendampingi Akmal dalam suka maupun dukanya. Menjadi teman setianya. Saat pria itu berhasil dan mendapatkan kejayaan, dia melepas genggaman. Menggulirkan Arumi begitu saja hingga berada di titik terbawah. Bahkan Akmal menggenggam tangan orang lain. Tangan yang sama sekali tak pernah hadir di masa-masa tersulitnya. Wanita itu benar-benar rapuh. Dini yang menyaksikan itu ikut terpukul. Kenapa Akmal tega menyebut pantang dari sebuah ikatan suci hanya karena kerikil yang baru dia temukan?
Pilihan ada di tangan Arumi. Wanita itu menatap lurus ke depan. Terima kasih atas luka yang kau berikan. Terima kasih atas kenangan pahit yang telah kau ukir. Tugasku selesai. Semuanya telah berakhir. Tak ada yang tersisa. Tawaku, rasaku, harapanku, semua telah kau renggut. Bukan kau pelihara, tapi justru kau buang begitu saja. Indahnya perjuangan tak kau ingat. Semua kau hilangkan bagai butiran debu yang mengotori. Aku sudah tak berarti. Aku hancur, sangat hancur. Separuh jiwaku benar-benar hilang bersama dengan rasa percayaku akan cinta. Aku kehilangan arah. Terima kasih. Arumi menengadah. Dia memantapkan hatinya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Arumi melangkah. Talak 3 jatuh, yang memang telah jatuh pada saat pria itu mengucapkan melepas hubungannya dengan Akmal. Memutus ikatan dengan pria itu sudah bulat. Akmal perlahan membuka mata. Bulir air matanya menetes. Dia akan menyesali kata yang telah dia ucapkan seumur hidupnya. Mama Reni berbaring dengan gelisah. Perasaan betul-betul tidak enak. Firasatnya ada yang tidak beres. Tapi entah, dia pun tidak tahu. Tangannya berulang kali memainkan ponsel untuk menghubungi sang putri. Namun tak mendapat jawaban. Bahkan nomornya tidak aktif. Arumi, gumamnya. Dia mencoba menghubungi menantunya, tapi lagi-lagi tak mendapat jawaban. Ada apa? Apa mereka baik-baik saja? Pada kemana sih semua? Baru kali ini mengalami hal demikian. Hanya mampu berdoa semoga keduanya dalam lindungan Sang Pencipta. Ya, putrinya, belahan jiwanya, kesayangannya. Mama Reni menyimpan ponsel dan keluar menuju teras. Entah apa yang ditunggu, dia pun tak mengerti. Arumi melangkah menuju mobil dengan keadaan syok dan terguncang. Tak tinggal diam, Dini berlari mengikuti sahabatnya. Dia akan mendampingi Arumi, takut jika sesuatu terjadi di luar kendali. Akmal menyusul hendak menahan, namun terlambat. Arumi telah melajukan mobilnya dengan cepat. Arumi! Pria itu meremas rambutnya. Akmal memasuki mobil dan mengikuti mantan istrinya dari belakang. Dia memikirkan kata-kata pemutus hubungannya dengan Arumi. Talak 3 dan yang ketiga kalinya. Dasar bodoh, dia mengumpat untuk dirinya. Sebelum Akmal melangkah keluar, Debbie menahan pria itu. Aku ingin membicarakan sesuatu, ucap wanita itu dengan suara lemahnya. Akmal memijat pangkal hidung. Katakanlah. Debbie menatap pria itu dalam-dalam. Dia menelan ludah. Apa kau ingin aku pertahankan janin ini? Debbie meneteskan air mata. Akmal menghentikan aktivitasnya dan balik menatap wanita di depannya dengan tajam. Apa maksudmu? Debbie menyentuh perutnya. Apa kau ingin janin ini bertahan? Akmal tahu kemana arah pembicaraan wanita di depannya. Kenapa Debbie berbicara seperti itu? Dia darah dagingku, Bi. Dia tak punya salah sama sekali. Akmal segera meraup Debbie dalam pelukannya. Pecah, tangis wanita itu pecah. Bagaimana dia menghadapi dunia tanpa ayah? Debbie meremas ke meja Akmal. Shh, dia anakku, aku ayahnya. Akmal hanya memejamkan mata, mencoba memberikan kata penenang untuk Debbie. Tidak, Mas. Akmal memegang lengan wanita itu dan menegakkan posisinya. Kenapa? Jangan berpikir macam-macam. Aku mohon, pikirkan kesehatanmu. Bagaimana dengan Arumi? Debbie mengucap satu nama yang menjadi bumerang dalam diri keduanya. Arumi, istri sah Akmal. Bagaimana kau akan menyelesaikan semua ini, Mas? Debbie menutup wajahnya menahan isakan. Ya, Akmal belum menemukan jawaban itu. Bagaimana dia menyelesaikan kerumitan yang terjadi antara mereka bertiga? Istrimu atau anakmu, Mas? Akmal menahan nafas mendengar pertanyaan Debbie. Anak atau istrinya? Sialnya itu pilihan tersulit selama hidup pria itu. Debbie melepas pelukan itu. Dia menutup wajahnya.
Aku tidak ingin melihat anakku kelak menderita. Akmal menghela nafas panjang. Pertahankan dia, Bi. Tak ada pilihan lain. Janin itu adalah bagian dari diri Akmal. Satu kalimat yang membuat Debbie spontan meraup wajah pria itu. Apakah itu berarti kau akan menceraikan Arumi? Akmal kembali memeluk wanita itu. Entahlah, tapi yang jelas saat ini dia harus menenangkan Debbie demi anaknya. Katakan sayang, bahwa kau akan meninggalkan Arumi, menceraikannya, menalaknya. Debbie egois, mau bagaimana ini demi calon buah hatinya. Akmal mengangguk lemah. Aku akan menalaknya. Tenanglah, aku akan menalaknya. Arumi membalap kendaraannya dengan perasaan yang berkecamuk, menambah laju mobilnya dengan kesetanan. Mi, aku mohon berhati-hatilah. Dini tegang, dia ketakutan melihat sahabatnya menyetir. Namun sia-sia, ucapannya tak mendapat tanggapan dari wanita itu. Arumi menyalip satu persatu kendaraan dan membunyikan klakson tanpa henti jika mobil di depan tak memberikan jalan. Di mana rumahnya? Arumi bertanya dengan suara yang amat dingin. Dini yang mendengar itu hanya menelan ludah sebelum memberikan alamat lengkap Debbie. Pelan-pelan Arumi. Percuma, lagi-lagi tak mendapat respon. Akmal kesusahan mengejar mantan istrinya. Belum pernah Akmal melihat Arumi menyetir menggila seperti itu. Jantungnya memompa hebat kala arahnya menuju rumah Debbie. Debbie gelisah. Dia merasa pusing dan mual. Dia meminum obat yang diberikan dokter dan menyapukan kembali minyak angin di pelipis dan perutnya. Menghirup aroma dalam-dalam. Dia duduk di ruang tamu dan mengusap perutnya. Namun tiba-tiba terdengar bunyi klakson beberapa kali. Senyumnya mengembang. Dia mengira itu adalah ayah dari anaknya. Ayah datang. Debbie bangkit dari pembaringan dan menuju luar untuk membuka pintu. Baru benda tersebut terbuka. Plak. Suara tamparan menggema di telinga ketiga orang tersebut. Dasar tak punya hati. Plak. Darah mencucur di sudut bibir Debbie siring dengan dirinya terpentang ke belakang. Debbie syok dengan apa yang dilihat dan terjadi. Datang adalah Arumi, istri sah dari pria yang telah direbutnya. Wanita yang terkenal dengan kelembutan dan keramahan sungguh tak tampak lagi. Debbie ketakutan. Dia melindungi perutnya. Takut jika wanita itu menyentuh bagian tersebut. Mata Arumi memerah. Nafasnya memburu hebat. Tangannya mengepal kuat. Arumi! Akmal berlari masuk dan menghadang langkah Arumi yang semakin menyudutkan Debbie. Dia merentangkan tangan. Cih! Dasar manusia bejat. Arumi memaki keduanya. Aku mohon, hukum saja aku. Mata pria itu kembali berkaca-kaca. Dia hendak menyentuh wanita yang baru saja ditalaknya. Jangan coba-coba sentuh aku, brengsek. Dengan lantang Arumi memperingati Akmal dan menunjuk pria bergantian dengan selingkuhannya. Jangan coba-coba. Tekannya.